Ya, kita bersyukur kalau kita malam hari ini terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang menaikkan pujian penyembahan kita, dan terlebih kita boleh mendengar ya firman Tuhan. Karena ada waktunya nanti orang mencari ke timur, ke barat, utara, selatan, dan mereka tidak mendapatkannya. Jadi Tuhan masih memberikan waktu yang luar biasa untuk kita bisa sebanyak-banyaknya kita bisa melakukan semuanya ini. Baik, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Saya rasa ayat ini sungguh sangat familiar bagi kita, ya. Karena ini sering kita kutip, sering kita katakan, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18 dikatakan di sana apa saudara? Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, firman Tuhan katakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengajar kepada kita supaya kita tetap berdoa. Nah, saudara, tetap berdoa artinya kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan atau selalu berdoa, senantiasa berdoa, atau dengan kata lain doa yang harus kita itu menjadi gaya hidup kita. Ya, seperti perintah Yesus di dalam Lukas 18 ayat 1, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa itu bukan sewaktu-waktu, bukan kalau perlu, tapi dikatakan tetaplah berdoa artinya terus-menerus, tidak berkeputusan, tidak jemu-jemu, tapi selalu berdoa. Nanti kita akan belajar mengapa berdoa itu penting bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi masalah, persoalan hidup ini, saudara, seringkali kita minta nasihat, ya entah itu kepada orang kita percayai atau kepada gembala atau siapapun, saudara. Seringkali ya kita mendengar nasihat yang diberikan kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Seringkali saudara, apa yang dikatakan atau diberikan itu apa saudara? Seringkali apa saudara? Sering disampaikan apa? Untuk apa saudara? Berdoa, ya. Ya mari kita berdoa, yuk kita berdoa, terus berdoa, ya. Saudara, seringkali kita mendengar ya nasihat atau perintah ketika kita menghadapi itu untuk terus berdoa. Tapi saudara, anehnya banyak orang Kristen, orang percaya tidak begitu semangat saudara, tidak begitu antusias mendengar saran atau nasihat untuk berdoa. Ya. Bahkan Bapak Gembala kita pernah dengar ya, jemaat disarankan berdoa, aku enggak perlu berdoa. Ya. Aku enggak perlu doa, aku perlu yang lain. Ya. Saudara, karena saran doa itu kesannya itu terlalu apa saudara? Terlalu simpel, sederhana, atau bahkan standar sekali begitu ya. Sehingga ini membuat orang itu tidak begitu antusias meresponinya ketika ada nasihat atau saran supaya dalam menghadapi masalah itu pertama-tama kita harus berdoa. Saudara tahu enggak, sesungguhnya doa itu adalah senjata utama bagi orang yang percaya dalam menghadapi setiap masalah kehidupan ini, saudara. Doa itu adalah hal yang paling utama, senjata utama yang dipakai oleh orang-orang percaya dalam menghadapi situasi tekanan hidup apapun, saudara. Langkah pertama adalah doa dan doa dan doa dan doa. Walaupun saudara, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk apa saudara? Menghadapi dan mengatasi masalah itu. Jadi doa itu memang seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa itu dapat memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah, saudara. Contohnya,
Tuhan Yesus sendiri, saudara, sebelum dia naik di atas kayu salib, apa yang dia lakukan, saudara? Apa? Dia pergi kemana, saudara? Ke mall ya, jalan-jalan untuk menghibur diri, saudara. Tapi dia apa, saudara? Pergi ke Taman Getsemani. Dia lakukan apa, saudara, di sana, saudara? Dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa. Nah, saudara, ketika dia berdoa, apa cawan itu berlalu, saudara? Tetap ada. Dia harus tetap melewati penderitaan. Dia harus melewati ke gunung Golgota. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus begitu menderita. Sekalipun dia semalam-malaman dia berdoa sebegitu rupa, saudara. Tapi, saudara, karena dia berdoa, maka Tuhan Yesus itu bisa apa, saudara? Bisa menghadapi dan kuat dalam menghadapi penderitaan yang dialami. Kuat menjalani tantangan pergumulan yang luar biasa itu, saudara. Tapi sebaliknya apa yang terjadi pada muridnya, saudara? Apa, saudara? Tidur, ngorok, saudara. Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Mintanya berapa jam? 1 jam saja, saudara. Enggak banyak-banyak, saudara, 1 jam saja berdoa. Ya. Tapi para muridnya lebih memilih untuk apa, saudara? Untuk tidur, saudara. Ya. Untuk tidur. Ya. Dampaknya atau akibatnya sama enggak, saudara? Ketika menghadapi tantangan itu? Enggak, saudara. Yesus dia tabah, dia kuat. Ya. Dalam memenuhi panggilan Bapaknya. Dia enggak ngomel, enggak gedumel, enggak marah-marah. Tapi dia taat terhadap panggilannya itu. Sekalipun dia harus menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kenapa itu terjadi, saudara? Bisa melakukan hal itu karena Yesus berdoa. Tapi murid-muridnya, saudara, karena dia tidak mau berdoa, maka yang muncul bukan kesabaran, bukan ketabahan, bukan kekuatan, tapi apa, saudara? Tapi apa yang dilakukan oleh muridnya? Marah, emosi, kemudian mengurus apa? Pedang dan memutuskan telinga, saudara. Untungnya Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan, saudara. Telinga yang copot itu dikembalikan, saudara. Nah, saudara, perbedaannya begitu menyolok. Orang yang berdoa dan tidak berdoa. Ada kekuatan untuk bisa menghadapi dan menjalani tantangan kehidupan ini. Yesus mampu menghadapi sampai ke puncak gunung Golgota, mati di kayu salib. Sedangkan para muridnya, saudara, dia kalah terhadap pergumulan tantangan hidupnya. Sampai ada yang menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, ini disebabkan karena apa? Karena dia tidak mau berdoa. Tapi saya percaya, saudara, ketika dia berdoa sama-sama Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk berdoa itu, saudara, saya percaya itu tidak akan terjadi. Tapi karena dia memilih untuk tidak berdoa, maka saudara, yang terjadi bukan seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita itu, saudara, ya, doa itu adalah mendatangkan kekuatan kepada kita. Mungkin dalam perjalanan kita itu, saudara, di tengah jalan terhadang apa? Gunung yang besar. Kita berdoa, mungkin gunung itu enggak apa, saudara? Enggak bergeser, enggak pindah. Tapi dengan doa itu, saudara, kita diberi kekuatan untuk apa, saudara? Untuk menaiki gunung itu, saudara. Sekalipun ada gunung, ada tantangan, tapi karena dengan kekuatan Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk bisa menaiki, bisa menjalani. Dan akhirnya kita bisa sampai ke puncak dan mengalahkan gunung itu, saudara. Saya pernah ikut, saudara, grup pecinta alam. Ya. Namanya itu grup Anggun, ya. Namanya Anggun, singkatan dari anak Gang Unyer. Jadi saya itu masuk ke Gang Unyer, saudara. Namanya Anggun itu anak Gang Unyer, saudara. Ya. Nah, saudara, naik gunung, saudara. Waduh,
Kita belum pernah di training, saudara. Kita lomba di Semarang, ya pakai tali gitu nyebrang sungai gitu. Saya nggak tahu bagaimana caranya, saudara. Ini dada saya ini, saudara. Kena apa itu? Kena tambang yang besar itu, turun itu karena belum pernah dilatih, saudara. Ya sakit semua, saudara. Tapi saudara, ketika ada kekuatan itu, kita bisa menaiki gunung itu, saudara. Kita bisa menyeberang dengan tali tambang itu, menyeberangi sungai itu dan melewati hutan dan sebagainya. Saudara, karena apa? Ada kekuatan. Kalau misalnya nggak ada kekuatan, saya tidak akan pernah mampu bisa melewati tantangan-tantangan itu. Dan puji Tuhan pada waktu itu kita juara 2, grup Anggun di kota Semarang ini, saudara. Ya, saudara, jadi kekuatan itu yang memampukan Tuhan Yesus untuk bisa menghadapi semua itu. Dan kekuatan itu timbul karena doa. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan kisah Daud. Siapa sih nggak kenal Daud? Dia seorang raja, dia punya kekuatan, punya kuasa, punya segala-galanya. Tapi ketika menghadapi masalah, saudara, maka dia tidak menggunakan kekuatannya, kuasanya itu, saudara, atau kekayaannya. Tapi apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal yang keempat kalau tidak salah, ketika dia menghadapi dengan anaknya sendiri, sabotase, pemberontakan anaknya sendiri. Maka kita bisa lihat di sana apa yang dilakukan oleh Daud. Dia berdoa. Dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia diberikan kemampuan untuk bisa menguasai dirinya. Sehingga dia tidak mengerahkan tentaranya, saudara, untuk menyerang anaknya. Dia lebih apa, saudara, memilih untuk apa? Untuk keluar, saudara. Tantangan ini bukan mudah, tetapi dia bisa lewati. Bahkan di Alkitab di sana bagian akhir itu Daud itu bisa apa, saudara? Bisa tidur. Bisa tidur dengan baik, saudara. Kalau kita gimana, saudara? Kita diusir anak kita, kira-kira bisa tidurnya nyenyak enggak? Pikiran kita mungkin galau, marah, dan sebagainya. Tapi Daud ketika menghadapi itu dia berdoa. Sehingga ada ketenangan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa tidur dengan dengan lelap, saudara. Ini semua karena apa? Ada kekuatan Allah yang memampukan kepada Daud. Nah, oleh karena itu saudara, firman Tuhan katakan tadi, tetaplah berdoa. Sekalipun doa tidak melepaskan kita dari masalah, tapi dengan doa itu memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Mungkin hari ini engkau, saudara, kok sampai hari ini ada ya, masalah masih ada, tapi kita bisa menjalani, saudara. Karena apa? Ada kekuatan dari Tuhan. Saya masih ingat, saudara, ketika saya kena COVID, ya, beberapa tahun yang lalu, saudara. Hampir-hampir saya menyerah, saudara. Karena sudah tawar-menawar sama Tuhan. Ya, untuk bisa tidur yang 10 menit, bahkan boleh setengah jam, saudara. Nawar, saudara. Karena apa? Sudah hampir 1 minggu itu enggak bisa tidur, saudara. Setiap mulai setengah 8 sampai pagi jam 5 itu enggak bisa tidur, saudara. Batuk terus. Karena batuknya itu menguras tenaga, sehingga lemes. Sehingga untuk nafas saja, saudara, itu susah. Ya, sehingga saya harus pakai oksigen itu, saudara. Ya. Sehingga suatu saat saya sudah berdoa minta supaya bisa tidur 10 atau 15 menit atau setengah jam, saudara. Enggak dikasih, tetap batuk terus, saudara. Maka saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau gitu beri saya kekuatan untuk dapat menanggungnya. Dan saya diingatkan Filipi berapa, saudara? 4 ayat berapa? Ayat 13, saudara, ya. Itu mengingatkan, ya, mengingatkan saya bahwa dalam Dia ada kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, saya ingat firman Tuhan itu, saya minta Tuhan kalau gitu berikan kekuatan pada saya. Dan sekalipun batuk-batuk terus, saudara, sampai perut menjadi kram, ya. Kalau sudah kram begitu perut itu bergetar, saudara. Ya, jadi antara perut mulut itu balapan, saudara. Ya, balapan itu perutnya kalau sudah begitu, saudara, batuk itu bukan semakin apa, saudara, semakin berhenti, semakin balapan, saudara. Wah, itu udahlah, saudara. Kalau sudah begitu, saudara, istri saya panggil, suster, sus, tolong sus, suami saya sus, saudara. Susternya nggak bisa masuk, saudara, nggak berani masuk, hanya melihat dari monitor saja. Ya, ya nanti saya laporkan ke dokter, hanya ngomongnya apa, saudara?
nanti saya laporkan ke dokter, saudara. Nanti kunjungan baru jam 6 pagi, saudara. Ya. Dan saya bilang, Tuhan tolong saya, beri kekuatan saya. Hanya berseru terus sama Tuhan. Dan Tuhan kasih kekuatan sampai akhirnya saya bisa keluar dari masalah itu. Dan dokternya yang menangani saya itu, saudara, ketika saya kontrol, dia bilang, ya Pak Purwanto ya, saudara. Padahal belum pernah lihat, ketemu itu enggak pernah, saudara. Ya, cuma lihat di CCTV aja. Kita kontrol, Pak Paulus Purwanto ya, iya. Bapak harus bersyukur sama Tuhan. Kenapa dok? Saya bilang, Bapak tuh seharusnya sudah sudah lewat, karena seperti Bapak ini banyak sudah lewat semua, katanya. Saudara, ya harus bersyukur sama Tuhan. Ya puji Tuhan dok. Ya Tuhan masih beri kesempatan saya untuk hidup dok. Saudara, jadi karena berdoa ada kekuatan untuk bisa menanggungnya, saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi masalah persoalan saudara, maka langkah pertama dan utama adalah apa, saudara? Berdoa. Sekalipun mungkin setelah berdoa, kok enggak selesai ya? Kok enggak berubah ya? Saudara, tetapi ketika kita berdoa, saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, berikan kemampuan kepada kita, sampai pada akhirnya nanti, saudara, ujung-ujungnya, saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tapi doa dapat memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menanggungnya atau menghadapi masalah itu. Yang kedua, doa bukan jalan terakhir. Doa itu bukan jalan terakhir. Doa harus menjadi jalan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah, saudara. Karena apa, saudara? Ada orang yang baru berdoa ketika apa, saudara? Ketika dia butuh. Ketika dia kepepet, baru apa, saudara? Baru berdoa. Atau ada orang yang berdoa, baru berdoa ketika apa, saudara? Setelah usaha sana, usaha sini, semuanya apa? Mentok buntu, baru apa, saudara? Baru berdoa. Ya. Jadi doa itu bukan jalan terakhir, tapi jalan utama, saudara. Jadi bukan setelah mentok sana, mentok sini, sudah enggak ada yang bisa diajak untuk ngobrol, bisa diajak untuk konsultasi, sudah enggak ada yang bisa memberikan harapan atau pertolongan. Baru kita datang sama Tuhan. Tuhan, capek deh. Ya, setelah capek, saudara, baru datang kepada Tuhan. Ya, setelah pikirannya sudah enggak bisa kemana-mana, baru ingat, iya kita punya Tuhan. Jadi Tuhan itu dipakai sebagai apa, saudara? Ya, pemadam kebakaran, jadi apa lagi, saudara? Pembantu, saudara, ya. Ya. Saudara, doa itu harus jadi yang pertama dan utama. Raja Yosafat, saudara, ketika menghadapi Bani Moab, Bani Amon, tentara yang begitu besar dan luar biasa. Walaupun Yosafat sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Ya, dia punya pasukan yang luar biasa. Dia punya apa, saudara? Panglima perang yang luar biasa. Dia punya perbekalan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam menghadapi peperangan Bani Moab, Bani Amon, saudara, dia tidak menggunakan semua sarana dia miliki. Tapi yang pertama-tama dia datang apa, saudara? Dia berseru dan berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Walaupun dia punya kemampuan untuk menghadapi semua itu. Dia punya persenjataan, dia punya perlengkapan luar biasa. Pasukannya itu bisa jutaan, saudara. Ya, tetapi dia tidak menggunakan semuanya itu. Karena dia tahu bahwa sumber kemenangan itu ada dalam tangan Tuhan. Sehingga dikatakan di sana, lalu mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan, bukan mencari penasehatnya, bukan mencari panglimanya. Ya, untuk rundingan, gimana strategi yang harus kita lakukan untuk menghadapi Bani Moab, Enggak, saudara.
Tapi Alkitab mencatat, lalu mereka mencari Tuhan. Nah saudara, ketika saudara menghadapi masalah, yang pertama saudara cari siapa? Dokter mana yang hebat ya? Saudara, ada penyakit ini, dokter mana yang paling hebat ya? Tapi ya harusnya yang pertama kita cari adalah Tuhan. Tuhan nanti mungkin akan memberikan hikmat kepada kita. Kamu pergi ke sana loh. Ya, Tuhan tuntun langkah-langkah kita. Sehingga orang yang kita datangi adalah orang yang dalam pimpinan Tuhan. Sehingga orang yang tepat, saudara. Ya. Tapi kebanyakan kita, banyak orang menempatkan Tuhan itu di nomor sekian. Setelah tadi segala sesuatu sudah nggak ada harapan, baru kita berserah sama Tuhan. Baru kita mengandalkan Tuhan. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu bukanlah jalan terakhir dalam menghadapi masalah. Tapi yang pertama dan utama, saudara. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita datang dari siapa? Dari Tuhan. Ya, dan caranya Tuhan jangan sudah pikirkan. Karena seringkali apa yang dilakukan Tuhan itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau sudah masih memikirkan jalannya Tuhan, saudara akan menjadi orang yang stres, saudara. Stres, saudara. Iya, karena apa? Kalau kita masih itu berarti kita masih apa, saudara? Masih mengandalkan apa? Pikiran kita sendiri, saudara. Ya enggak salah kalau kita akhirnya stres, saudara. Ya, akhirnya kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan tolong gerakkan si A, si B, si C, Tuhan. Padahal Tuhan enggak punya rencana untuk menggerakkan si A, si B, si C tadi, saudara. Menggerakkan orang yang di luar pikiran kita, saudara. Ternyata orang yang enggak kita kenal, orang yang enggak mengenal kita, loh, tahu-tahu datang untuk menolong kita. Bisa enggak, saudara? Bisa, saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, doa itu bukan jalan yang terakhir. Berikutnya, doa bukan sekedar soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan, saudara. Seringkali banyak orang suruh doa itu, apa, saudara? Enggak bisa, enggak mau. Karena, apa, saudara? Kata-katanya, saudara. Ya. Saya bilang kalau doa itu seperti kita ngobrol sama orang tua kita. Pada waktu ngobrol sama orang tua kita atur enggak kata-kata kita. SPO. Ya, harus lengkap semacam itu, saudara. Om Petrus saja doanya singkat, padat, jelas. Apa, saudara? Tolong. Tolonglah. Cuma tolonglah. Ya, enggak berkata gini, Tuhan tolonglah, kalau enggak saya akan tenggelam, saya akan mati. Begitu, saudara. Ya, cepat mati dulu, saudara, tenggelam dulu, saudara. Ketika dia berkata, tolonglah Tuhan, saudara, Tuhan tahu, Tuhan angkat dia sehingga enggak tenggelam, saudara. Jadi doa itu enggak perlu, saudara, kata-kata yang sedemikian rupa sehingga orang tuh suruh doa takut. Padahal kalau ngobrol, kalau ngomong itu panjang lebar, enggak henti-hentinya. Kalau enggak di stop, saudara, itu enggak berhenti. Tapi kalau suruh doa, saudara, udah angkat tangan dulu, atau kalau enggak, saudara, pura-pura mau kencing ke belakang, saudara. Ya. Jadi kalau dulu doa Kamis itu, saudara, ya hari Kamis itu, kalau sudah pas firman Tuhan waktunya doa syafaat itu, saudara, sudah mulai brul sana, brul sini, saudara. Ya, tak tunggu kok enggak datang, saudara. Ya, saudara. Sampai ada orang, jangan apa, saudara? Jangan duduk di depan Pak Pur. Saudara, kalau ngobrol, kalau enggak dihentikan, enggak selesai. Tapi kalau doa, sudah alasannya macam-macam, saudara. Ya. Jadi bukan sekedar kata-kata atau, saudara, tapi juga soal tindakan. Jadi terwujudnya sebuah doa atau terjawabnya sebuah doa itu seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan juga usaha kita. Contohnya misalnya, saudara sebelum pergi, saudara biasanya apa, saudara? Apa? Berdoa, doanya supaya apa? Selamat tidak terjadi kecelakaan. Tapi kalau saudara hanya berdoa, Tuhan lindungi saya supaya enggak terjadi kecelakaan. Tapi saudara di jalan nyopir saudara seperti apa, saudara? Orang kesetanan, saudara, ya.
sat ini saudara, ada aturannya 100 gitu, tapi saudara 140 saudara ya, sat begitu ya. Ketika terjadi kecelakaan, saudara, salahnya siapa saudara? Sendiri saudara. Ya, doa untuk dijauhkan dari kecelakaan, tapi kita cara nyetirnya ada lampu merah juga diterobos saja saudara. Beberapa kali saya menjumpai kecelakaan di lampu Perumnas ini saudara. Ya, terjadi kecelakaan, aduh saudara. Kenapa saudara? Yang satunya enggak sabar, yang satunya juga enggak mematuhi saudara. Kuning bukan pelan-pelan tapi apa saudara? Semakin digas saudara. Di tengah jalan sini ini sudah biru, ada hijau ya. Udah hijau masuk, wah ketemu di tengah saudara, jedar gitu saudara. Yang salah siapa saudara? Bukan Tuhan gak jawab doa saudara ya. Bukan Tuhan gak jawab doa saudara. Karena kita sendiri yang membawa kecelakaan itu saudara. Kita berdoa, Tuhan saya sudah lulus kuliah ini, saya mau kerja. Saudara, tapi gak pernah memasukkan apa? Lamaran. Hanya nunggu dilamar saudara ya. Itu kalau perempuan atau laki saudara ya, ngelamar gitu saudara. Ya kita harus keluar rumah bawa CV ya. Untuk dimasukkan ke perusahaan atau ke mana saudara. Ya kita keluar mencari informasi. Atau kalau enggak saudara di rumah malas keluar. Ya saudara kalau punya HP dilihat di internet, di Google itu saudara mencari ya. Di sana ada lowongan pekerjaan. Anak saya tiga-tiganya itu saudara mencari pekerjaan melalui apa saudara? Ya di internet itu di rumah saudara. Dia cari-cari begitu ketemu, saudara dia masukin saudara. Dan akhirnya dapat pekerjaan. Ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini ya semua dapat bekerja dengan baik. Saudara, karena apa? Ada tindakan, dia berdoa. Ada tindakan, ya. Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata, tapi juga harus disertai dengan tindakan. Jadi kalau mau bekerja, yang lamar pekerjaan, saudara. Cari kerjaan. Jangan tinggal di rumah saja. Keluar, cari informasi. Ya. Dan saya percaya, saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan buka jalan. Ya, walaupun jalan yang kita kehendaki kadang-kadang enggak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, tetapi itu jawaban doa dari Tuhan. Saudara, suatu hari anak saya yang ketiga, ya, karena banyak anaknya 4 saudara ya. Yang ketiga ini saudara, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta pekerjaan. Bukan di Jakarta dan bukan di bank. Dia berdoa itu saudara. Nah, dia mengelamar saudara. Ya, dia di Bogor diterima. Cuma pekerjaannya itu kadang-kadang lembur sampai sisifan begitu. Diterima. Ya, udah saudara wawancara diterima. Tinggal masuknya saja. Kemudian di Semarang juga diterima, tapi sama juga di garment itu juga begitu, ada begitu. Kalau di sana itu obat-obatan, tapi kalau di Semarang itu garment. Ya, kemudian satu lagi di BCA itu saudara, coba dia, tapi ngelamar di situ juga. Ya, saudara, tapi dia nggak mau di Jakarta. Ya, apa yang terjadi saudara? Ternyata dia diterima di BCA. Ya, dan di Jakarta. Padahal itu yang tidak diinginkan, saudara. Tapi dia coba nuruti apa yang dikatakan Tuhan aja, saudara. Setelah dia sampai di sana, dia baru tahu, saudara, bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan rencananya. Setelah dia masuk beberapa minggu begitu, saudara, ada pegawai bank yang sudah sekian lama senior begitu, saudara, ya, dia bertemanan dengan Yosi ini. Nah, setelah berteman begitu, saudara, dia kemudian mengajak Yosi untuk sharing. Nah, apa yang dilakukan saudara? Dia katakan kepada Yosi, saya tidak gampang untuk membuka ya masalah hidup kepada siapapun ya. Bahkan dia itu sudah tidak ke gereja, sudah sekian tahun ke gereja. Tapi dengan pertemuan dengan Yosi itu apa yang terjadi saudara?
akhirnya anak ini ya bisa membuka diri dan akhirnya dia itu kembali ke Tuhan. Baru Yosi tahu, oh berarti rencana Tuhan saya ditempatkan di sini itu untuk orang ini. Dan akhirnya juga sampai sekarang ini saudara, puji Tuhan, ya banyak pelayanan ya di samping saudara, di samping pekerjaan di bank itu saudara, tapi dia juga pelayanan semacam sharing saudara tentang kehidupan ini. Di kantornya itu begitu banyak masalah ya. Jadi kalau ada apa-apa larinya itu ke Yosi. Saya bilang dia, saya heran Bi ya, orang-orang ini yang senior ini datangnya ke saya untuk nasihat, untuk minta saran, untuk apa sebagainya. Ya berarti rencana Tuhan gak salah untuk kamu, walaupun kamu dulunya gak suka di situ. Ya Tuhan tempatkan karena engkau menjadi berkat di situ. Nah saudara, ya bahkan kadang-kadang saudara, dulu tesnya juga lucu. Apa yang tes saudara? Tesnya bukan wawancara apa gitu, suruh nyanyi saudara. Ya, suruh nyanyi katanya. Di rumah itu, loh kamu gitar apa? Suruh nyanyi Bi katanya. Ya, tes sebagai bank ya suruh nyanyi. Bahkan more, tambah lagi, 2 kali lagu saudara. Ya, setelah di sana dia bilang, kamu nanti yang akan memimpin persekutuan doa di sini bersama dengan Cici, namanya siapa begitu saudara. Jadi saudara, seringkali jawaban doa itu saudara ya tidak sesuai dengan apa yang kita ingin, tapi harus ada tindakan kita. Ya, tapi yang jelas apa yang direncanakan Tuhan itu tidak pernah apa saudara? Tidak pernah salah. Ya. Jadi berdoa saudara disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Ketiga-tiganya anak saya itu bekerja enggak sesuai dengan apa saudara? Mata kuliahnya. Enggak sesuai saudara. Tapi ada orang mati-matian ya bekerja sesuai dengan apa? Jurusannya saudara. Ya. Jadi sekarang ini banyak orang bekerja enggak sesuai dengan jurusan saudara. Ya kecuali dokter ya. Dokter jurusannya dokter ke situ saudara. Tapi yang lain biasanya ya jarang saudara. Ya. Nah ada orang mati-matian mempertahankan jurusannya ya enggak kerja-kerja saudara. Karena memang enggak ada lowongan pekerjaan itu saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi doa bukan sekedar kata-kata. Jadi enggak perlu saudara takut nanti salah berdoa saudara. Enggak ada salah berdoa saudara. Ya, kecuali kalau doanya minta hal-hal yang jahat itu salah saudara. Tapi kalau doa minta yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah saudara, walaupun mungkin saudara tidak sempurna ya SPO-nya itu saudara. Ya, tetapi saudara kalau Tuhan tahu hati saudara. Ya, jadi jangan sampai kita takut disuruh doa karena apa saudara? Sekedar karena kata-kata kita. Doa itu bukan sekedar kata-kata saudara. Bahkan Tuhan pernah menasihati supaya kita enggak saudara? Bertele-tele saudara. Ya, mungkin hanya seperti Petrus, Tuhan tolong. Tuhan tahu, ya. Dulu pernah saudara, waktu pertama persekutuan doa di Raja Wali, saudara, ada seorang anak Tuhan suruh doa apa saudara? Setelah lama begitu ditunggu-tunggu ngomong saudara. Tahu apa saudara? Amin. Ada saudara. Walaupun setelah itu enggak ke gereja lagi, enggak doa lagi. Karena apa saudara? Karena amin tadi saudara. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tapi memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Doa bukan jalan terakhir, ya. Doa bukan sekedar soal kata-kata, tapi juga soal tindakan, ya. Oleh karena itu, saudara, berdoa haruslah menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun, saudara. Karena apa, saudara? Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara saja, tetapi doa, saudara, itu suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Oleh karena itu, saudara, hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Kira-kira rumah bisa berdiri dengan tegak tanpa tiang, saudara? Enggak, saudara ya. Rumah itu akan rubuh. Demikian seringkali doa itu digambarkan seperti nafas kehidupan kita. Kita bisa hidup tanpa nafas? Enggak, saudara. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita enggak bisa hidup tanpa doa. Saudara, doa itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Iblis sangat suka kepada mereka yang tidak suka berdoa. Iblis selalu berusaha supaya kita malas berdoa, jarang berdoa. Bahkan saudara, iblis berusaha supaya dengan segala caranya supaya kita tidak pernah berdoa.
Iblis tahu ketika kita berdoa, kita sedang apa saudara? Menyatakan kekuatan dan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Karena itu berdoalah saudara. Ya, berdoalah. Sebab sekali lagi berdoa itu adalah perintah Tuhan sebagaimana dikatakan tadi. Tetaplah berdoa karena itu kehendak Tuhan, ya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi. Ya, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tetaplah berdoa karena itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Jadi berdoa bukan pilihan atau himbauan, tapi berdoa adalah sebuah perintah firman Tuhan, ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dengan berdoa berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dengan kita berdoa berarti kita mengakui kita itu butuh Tuhan. Saudara, sangat berbahaya, saudara, jika kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Kita punya musuh, saudara, yang namanya iblis, yang digambarkan seperti apa, saudara? Binatang apa? Singa. Yang apa, saudara? Mengaum-ngaum, ya, mencari orang yang dapat dimangsanya, diterkamnya. Nah, siapa orang yang dapat diterkam dan dimangsanya, saudara? Yaitu orang yang tidak berdoa. Saudara, kita harus berjaga-jaga dengan berdoa. Karena ada pencuri iblis, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang yang lengah adalah orang yang tidak berdoa. Jadi berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa berarti kita tidak mengandalkan atau bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Saudara, dengan berdoa kita berarti mengandalkan dan bersandar kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan doa membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Banyak orang jatuh dan berguguran. Karena apa, saudara? Dia gagal dalam berdoa. Dia tidak suka berdoa. Dia jarang berdoa. Saudara, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, dikatakan apa? Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-7 dikatakan di sana, saudara. Ya, jadi saudara, mari pada malam hari ini jangan sampai kita berhenti atau tidak berdoa, tapi tetaplah berdoa. Apapun keadaan kita, tetaplah berdoa. Sehingga kalau kita diajak berdoa, saudara, jangan kita lari, tapi mendekatlah, saudara. Karena apa? Doa itu membawa kekuatan. Doa itu memberikan kelepasan. Doa itu memberikan pertolongan. Doa itu memberikan jalan keluar, saudara. Ya, sehingga kita bisa melewati semua pergumulan hidup ini. Karena apa? Ada kekuatan, ya, di balik doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tadi berdoa menasihati supaya kita, saudara, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa, saudara? Ada kuasa di dalam doa itu sebagaimana Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Ketika dia berdoa, salib yang begitu menakutkan itu dia hadapi dan dia menang. Ya, demikian juga tidak ada masalah persoalan yang tidak bisa dihadapi dan dikalahkan kalau kita mau berdoa kepada Tuhan yang punya kuasa itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita